Selanjutnya, sekarang kita akan membahas mengenai proses yang melibatkan organ reproduksi pria. Setelah kita mengetahui organ reproduksi pria berperan untuk menghasilkan sperma, maka sekarang kita akan membahas bagaimana proses pembentukan sperma atau yang kita sebut dengan spermatogenesis. Spermatogenesis ini merupakan proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis ini merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel yang sama persis dengan induknya dengan jumlah kromosom 23 pasang atau 46 kromosom. Atau secara singkatnya kita bisa katakan pembelahan mitosis ini merupakan pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan 2N atau diploid. Lalu pembelahan meiosis merupakan pembelahan yang menghasilkan separuh dari jumlah kromosom sel induk. Atau bisa dikatakan juga pembelahan meiosis ini merupakan pembelahan dari diploid menjadi haploid. Seperti yang telah kita bahas, untuk spermatogenesis ini terjadi pada tubulus seminiferus pada testis. Proses spermatogenesis ini melibatkan spermatogonium, sel Sertoli, dan sel Leydig. Spermatogonium ini atau sel spermatozoa berfungsi sebagai penghasil sperma. Lalu untuk sel Sertoli berfungsi sebagai pemberi nutrisi pada spermatozoa, sedangkan untuk sel Leydig berfungsi sebagai penghasil hormon testosteron. Lalu untuk proses pembentukan spermatogenesis juga dipengaruhi oleh yang namanya hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Di antaranya ada hormon LH dan FSH. LH ini atau luteinizing hormon berfungsi untuk merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron, sedangkan FSH atau follicle stimulating hormone berfungsi untuk merangsang sel Sertoli yang menghasilkan ABP, androgen binding protein. ABP ini nantinya akan merangsang spermatogonium untuk memulai spermatogenesis. Bagaimana sekarang terjadinya proses pembentukan spermatogenesis? Nah, untuk pembentukannya diawali dengan sel germinal atau sel germinal primordial yang dapat membelah secara mitosis. Nah, sehingga pada dinding tubulus seminiferus terdapat yang namanya spermatogonium atau spermatogonia yang berjumlah ribuan dan bersifat diploid. Spermatogonia ini nantinya akan mengalami pembelahan mitosis yang menghasilkan spermatogonium yang bersifat diploid. Selanjutnya, setiap spermatogonium ini akan melakukan pembelahan mitosis, lalu mengakhiri sel somatisnya dan membentuk spermatosit primer yang bersifat diploid. Spermatosit primer ini nantinya akan siap mengalami pembelahan atau melakukan meiosis yang pertama. Spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis yang pertama dan nantinya membentuk spermatosit sekunder yang terdiri atas dua bersifat haploid. Jadi hasil dari pembelahan meiosis 1 ini menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau 1N.
Spermatosit sekunder ini juga nantinya akan melakukan pembelahan meiosis yang kedua, sehingga nantinya akan menghasilkan spermatid berjumlah 4 ya. Jadi dari 2 spermatosit sekunder ini menghasilkan 4 spermatid. Lalu 4 spermatid ini nantinya akan melakukan diferensiasi sehingga menghasilkan 4 spermatozoa yang matang dan semuanya bersifat haploid. Sperma atau spermatozoa ini yang telah matang akan menuju epididymis, kemudian menuju vas deferens, lalu ke vesikula seminalis, lalu menuju uretra, dan berakhir dengan ejakulasi. Sekarang kita akan membahas mengenai struktur sperma. Setiap hari sekitar 300 juta sperma menyelesaikan proses spermatogenesisnya. Struktur dari sperma sebenarnya terdiri dari atas 2, bagian kepala dan bagian ekor. Bagian kepala ini berbentuk seperti bulat telur, ya, agak lonjong ke depan. Nah, pada bagian kepala ini mengandung yang namanya nukleus atau inti sel. Inti sel inilah yang nantinya akan membawa informasi mengenai sifat penurunan dari pria. Lalu, pada bagian membran yang melindungi ujung kepala sperma terdapat selubung yang disebut akrosom. Akrosom ini mengandung enzim hidrolitik seperti akrosin, hyaluronidase, dan antifertilizin yang nantinya akan berperan untuk menembus lapisan pelindung ovum atau sel telur pada wanita ketika terjadi fertilisasi. Selanjutnya ada bagian ekor. Nah, bagian ekor inilah yang nantinya berfungsi sebagai alat gerak sperma. Pada pangkal ekor juga terdapat yang namanya bagian badan sperma yang di dalamnya itu terdapat mitokondria yang berbentuk seperti spiral. Nah, mitokondria ini berfungsi sebagai penghasil energi atau sumber energi bagi sperma. Nah, selanjutnya sekian dari Ibu mengenai penjelasan terkait dengan struktur sperma.